Konsep keadilan dalam bisnis. Pengertian keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama adil menurut yang satu, belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Persaingan usaha. Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena pengusaha sering memberikan perlindungan ataupun privileges kepada para pelaku bisnis tertentu sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dan kronik. Etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Definisi etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu hal, apakah itu benar atau salah, baik ataupun buruk. Berikut ini adalah tujuan adanya etika dalam kehidupan manusia. Yang pertama, etika merupakan sarana untuk melatih kedalaman sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. Yang kedua, etika menunjukkan mana hal yang baik dan buruk serta mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, etika menjadi arah bagi perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan harmoni. Etika juga memiliki manfaat dalam kehidupan manusia loh. Yang pertama, memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. Yang kedua, etika dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku. Yang ketiga, berpedoman etika dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sebuah entitas. Yang keempat, etika dapat menjadi alat kontrol sosial. Yang kelima, etika dapat melindungi hak-hak anggota atau pekerja. Yang terakhir, yang keenam, etika dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Dampak positif adanya persaingan usaha. Kompetisi merupakan persaingan yang merujuk kepada sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau aktivitas yang dijalani. Tuntunan dunia bisnis
dan manajemen yang semakin tinggi dan keras mensyaratkan sikap dan pola kerja yang profesional. Persaingan membantu pemerintah menanggulangi kemiskinan akibat krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Dengan bermunculan usaha baru diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga masyarakat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Relevansi antara etika dan bisnis. Di dalam kegiatan yang dilakukan manusia, semua diperlukan yang namanya etika. Demikian pula dalam bisnis. Perusahaan tidak boleh melakukan bisnis secara semaunya saja tanpa memikirkan orang lain. Dalam membangun sebuah bisnis, etika harus dilibatkan karena bisnis tidak hanya berbicara tentang penghasilan dan keuntungan besar, akan tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika Anda tidak memiliki etika dalam bisnis Anda akan mengorbankan nyawa banyak orang. Dengan etika dalam dunia bisnis dan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam menjalankan bisnis dengan etika akan dapat mengurangi kesalahan yang dibuat saat membangun bisnis. Relevansi etika dan bisnis. Kata etika yang secara etimologis berasal dari kata Yunani ethos. Harafiah berarti adat kebiasaan. Watak atau kelakuan manusia sebagai satu istilah yang cukup banyak dipakai dalam hidup sehari-hari. Kata tersebut memiliki arti yang lebih luas dari sekedar arti etimologis harafiah. Sekurang-kurangnya dapat dibedakan 3 arti kata etika. Arti pertama adalah sebagai sistem nilai. Kata etika di sini berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat. Arti pertama, bisnis yang telah lama dijangkit berbagai mitos, antara lain bisnis immoral, bisnis amoral, bisnis sebagai maksimalisasi keuntungan, dan bisnis sebagai permainan. Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam, bahkan diakui oleh para ekonomi muslim maupun non-muslim. Dalam Islam diajarkan nilai-nilai, karena itu Islam menekankan agar aktivitas bisnis manusia dimaksudkan tidak semata-mata sebagai alat pemuas keinginan atau al-syahwat, tetapi lebih pada upaya pencarian kehidupan berkeseimbangan dunia akhirat disertai perilaku positif bukan destruktif. Kesimpulannya, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktis bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru malah merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri.